Sekarang saya mau masuk dalam pemahaman yang paling orang sering lakukan menurut Mas Imam, ya. Orang salah paham itu penyebabnya apa sih, Mas? Silakan. Kan kadang-kadang kita mungkin sering ya berdebat atau misalnya diskusi, tapi kadang-kadang ujung-ujungnya salah paham gitu loh. Orang salah paham itu kenapa sih, Mas? Ya, dia ingin orang lain itu sesuai dengan keinginan kita. Enggak, salah paham, salah paham. Kalau itu kan ya kadang-kadang orang begitu. Maksudnya orang salah paham. Kayak misalnya saya sama Mas Imam, misalnya saya Hmm. pemikirannya A, Mas Imam pemikirannya B. Akhirnya pas ngobrol ketemu jadi nggak nyambung gitu loh, Mas. Ya, ada Orang perbedaan. Nah, perbedaan apa? Ya, perbedaan yang diinginkan dan diharapkan. Oke, atau misalnya kalau saya jelaskan coba ya, orang salah paham tuh benar nggak beda persepsi? Iya, Ya kan dari sudut pandangnya berbeda antara apa yang dipikirkan saya dengan apa yang dipikirkan Mas Imam. Kan begitu kan? iya, Sehingga ketika persepsi kita berbeda, akhirnya menjadi salah paham, gitu kan? iya. Oke, sekarang berarti ketika kita salah paham terhadap sesuatu, kan menjadi masalah kan, Mas? Masalah. Atau misalnya paling gampang gini lah, orang yang visi misinya, misalnya dia fokus ke visi misinya, ketika ada orang yang tidak sevisi misi karena perbedaan persepsi, kan menjadi keluar atau jadi misalnya anggaplah nggak bergabung lagi kan, Mas? Ya, Paham ya? Jadi kesimpulannya, orang salah paham itu diawali dari berbeda persepsi. ya. Berarti supaya tidak salah paham, berarti kan tinggal dibalik saja. Berarti persepsi yang harus dibangun adalah harus sama. Kan begitu kan? Iya. Ya, jadi setuju ya. Nah, sekarang mari kita lihat sekarang. Apakah selama ini orang bermasalah di dalam hidupnya itu karena memang benar-benar berbeda persepsinya atau sama? Karena kesimpulannya kalau kita sama persepsinya ya bisa bareng-bareng kan, dan itu tidak menjadi masalah. Tapi ketika orang berbeda, persepsi yang dipikirkan itu akan menjadi masalah. Misalnya contoh gini, manusia saat diuji oleh Allah, di dalam pikirannya, di dalam persepsinya adalah apa, Mas? Kalau ya untuk meningkatkan keimanan kalau Enggak, ideal. kalau itu kan keinginan Allah. Enggak, ini Hmm. manusia ketika diuji oleh Allah, biasanya persepsinya adalah bagaimana ujian atau permasalahan yang dihadapi secepatnya terselesaikan. Kan begitu kan? Selesaikan. Iya, Ya, sehingga apa? Sehingga yang terjadi adalah dia fokus bagaimana menyelesaikan gitu kan secepatnya masalah yang dihadapi. iya, Nah, padahal kan di dalam ujian itu kan ada dua persepsi. Persepsi manusia dan persepsi Allah sebagai yang memberikan ujian. Kan begitu harusnya. iya. Betul nggak? Betul. Baik, coba dibuka surat Al-Baqarah ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Baik, Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. baik. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Pertolongan apa yang Allah inginkan tuh, Mas? Maksudnya persepsi Allah terhadap masalah yang Allah kasih nanti, manusia itu supaya apa yang pertama? Supaya sabar dan sholat. Oke, jadi yang pertama, ketika Allah memberikan ujian, atau satu lagi ayatnya, supaya paham 10 ayat 107, nanti kita balik lagi ke ayat 45. Quran berapa, Mas? 10 ayat 107 dulu. Oh, 10 ayat 107 ya. Ya. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Nah, itu kan posisinya kalau kita mengerti ini, berarti kan hanya Allah kan yang bisa menyelesaikan kan, Mas? Iya, Berarti Allah tuh berharap ketika manusia diberikan suatu ujian atau permasalahan, dari sisi persepsi Allah apa?
Ya, manusia mengerti bahwa hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Oke, berarti kan manusia harus minta tolong sama Allah kan, Mas? Ya, Persepsi awal kan itu kan? ya, Jadi yang harus disadari adalah ketika Allah memberikan ujian, ya kan? Dari sudut pandang Allah, Allah berharap manusia itu minta tolong kepada Allah. Karena ya, memang Allah yang bisa menyelesaikan. Kan begitu? ya, Oke ya. Terus cara supaya Allah mau menyelesaikan, maka Allah menginginkan manusia itu meningkatkan sabar dan sholatnya. Kan begitu kan? ya, Baik. Persepsi manusia saat diuji adalah bagaimana supaya masalahnya cepat terselesaikan. ya, Persepsi Allah saat menguji manusia adalah satu, agar manusia itu minta tolong kepada Allah. Yang kedua, meningkatkan sabar dan sholat. Berarti ya, persepsi Allah antara persepsi sama kita sama atau enggak, Mas? berbeda. Nah, makanya jadi salah paham kan? Ya, Berarti supaya tidak salah paham, atau ketika salah paham jadi masalah nggak, Mas Imam? ya masalah. Oke, berarti ketika ingin tidak jadi masalah, apa yang dilakukan? Ya, persepsinya disamakan. Nah, menyelesaikan masalah atau menyamakan persepsi kan begitu sebenarnya. Ya, Berarti semua permasalahan, ujian manusia yang selama ini kita jalani, sebenarnya Allah tuh cuma ingin apa kalau begitu? ya ingin persepsi kita sama dengan persepsinya Allah. Berarti kan pasti satu, Allah ingin kita bergantung minta tolong sama Allah, kan begitu kan? Karena hanya Ya, Allah yang bisa menyelesaikan. Yang kedua, ya udah meningkatkan sabar dan sholatnya kan? Kan nggak ada cerita yang lain itu di situ. ya, Terus kenapa jadi manusia pusing, berpikir bagaimana solusinya, penyelesaiannya, kok jadi ke sana gitu loh, Mas? ya, ya ingin karena memaksakan persepsinya itu. Kan makanya berarti kan kesimpulannya apa? Permasalahan itu timbul atau terjadi karena beda persepsi antara persepsi kita sama persepsi Allah. Ya, Padahal di situ Al-Quran sudah jelas-jelas sebagai petunjuk hidup. Jadi ketika manusia bermasalah, gampangnya itu udah pasti dia nggak mengikuti petunjuk, kan gitu aja sebenarnya. Kayak kita buka Google Map, tapi kita nggak ngikutin gitu loh, Mas. Ya gimana kita mau nyampe ke tujuan? ya, Jadi banyak orang bermasalah itu bukan karena ujiannya, ujian jelas-jelas aturannya udah Allah buat gitu loh. Tapi ketika persepsi kita salah, pemahaman kita salah, menyingkapi itu, akhirnya menjadi masalah. Jadi masalah itu apa? Masalah itu karena memang tidak sesama antara persepsi kita dan persepsi Allah. Sehingga apa? Sehingga manusia itu akhirnya pusing sendiri dengan pemahamannya sendiri. Gitu. Kan ada lagi nggak di Al-Baqarah itu selain nyuruh minta tolong dan sabar dan sholat, Mas, di ayat itu? nggak ada. Makanya gitu. Terus kenapa jadi orang melakukan yang di luar itu gitu loh, Mas. Hmm, Dan kalau misalnya sebulan, 2 bulan, atau setahun, 2 tahun, oke lah. Ini kan orang bertahun-tahun tidak menyadari ini. hmm, Dan udah jelas bahwa sesuatu kalau tidak mengikuti pedomannya, pilihannya cuma berantakan atau hancur sekalian kan. ya, Jadi tidak ada perintah Allah di dalam Bapak Ibu menjalani ujian itu selain 2 hal itu aja, minta tolong dan memperbaiki apa yang Allah inginkan, yaitu sabar dan sholatnya. Kan begitu kan? ya, Kira-kira menurut Mas Imam kalau misalnya sudah sabar aja di dalam menjalin masalah, masalah nggak, Mas? enggak. Ya sudah gitu. Hmm, Makanya Allah memberikan ujian atau kejadian apapun kan tidak ada niatan Allah untuk membuat kita menderita kan? ya, Bagi yang persepsinya sama. Kan gitu aja sebenarnya. Kalau persepsinya beda, ya tetap aja nggak akan nyambung gitu loh. Paham ya ini Bapak Ibu? ya, Jadi intinya ternyata orang salah paham atau orang bermasalah itu karena persepsi yang di pikirannya dan persepsi yang Allah inginkan ternyata berbeda. Makanya ketika Bapak Ibu fokus misalnya minta tolong dengan caranya meningkatkan sabar dan sholat, masuklah ke surat 51 ayat 56. Ini kan sering sebenarnya suratnya. ya. Kemarin pembahasannya dengan Pak Guru ini. Silakan.
51 ayat 56. 56. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah kan nggak ada perintah lain kan Mas? Iya, nggak ada. Harusnya persepsi semua yang kita pikirkan, yang kita ikhtiarkan, muaranya semua kemana? Muaranya sama, beribadah. Ya sudah selesaikan, beribadah itu salah satunya meningkatkan sabar sholat, bukan memikirkan bagaimana cara atau solusi penyelesaiannya kan, begitu kan Mas? Iya. Ketika kita mulai minta tolong kepada Allah, kan sebenarnya kita bergantung juga kepada Allah kan. Dan memang itu yang Allah inginkan. Dan kita pun berdoa di Al-Fatihah selalu begitu kan. Hanya kepada Engkau aku menyembah dan hanya kepada Engkau aku memohon pertolongan. Kan sama sebenarnya Mas. Iya. Jadi sebenarnya ayat-ayat Al-Quran teorinya itu yang disampaikan, itu kan hanya menggiring orang tuh untuk mempraktekkan dari apa yang dia sampaikan kepada Allah selama ini, kan begitu. Iya. Nah yang anehnya tuh teorinya sudah ada, pemahamannya sudah ada, tapi kok kita selalu salah paham ya Mas? Ya, itu. Coba-coba kali, Bang. Ya kalau nggak ada teorinya, oke lah coba-coba, kan ini teorinya udah ada. Nah, Ya, betul, barangkali. Mas Iya Boy kan? coba-coba. Oh, masuk Pak Eko. Mas Jadi- Boy coba-coba. Sesuatu itu kan simpel. Tadi kan misalnya di 10.107 sama 5156 kan jelas itu. Pasti dua-duanya itu kecuali atau melainkan kan. Berarti menggunakan kalimat khusus yang manusia itu tidak ada yang lainnya harus melakukan itu gitu loh Mas. Iya. Kan tidak ada pilihan selain mengikuti perintah Allah. Kalau tidak ya sudah kafir aja sekalian kan. Coba 28 ayat 68. 28 ayat 68. Kan itu simpel sebenarnya. Ya sudah kalau gitu. Kalau Dan bermasalah ya sudah. Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Oke, berarti kehendak Allah adalah semua manusia harus beribadah, harus minta tolong sama Allah, bergantung kepada Allah. Terus? Bagi mereka manusia tidak ada pilihan. Udah jelas kan Mas? Terus kenapa masih coba-coba gitu? Ya, namanya coba-coba. Lah kan bagi mereka tidak ada pilihan. Berarti suka tidak suka, semua persepsi kita di dalam menjalani hidup harus mengikuti persepsi Allah. Kan begitu sebenarnya. Iya. Iya, kalau misalnya kita sama persepsinya dengan Allah, kira-kira ada masalah nggak Mas? Nggak ada. Ya nggak ada masalah gitu loh. Nah kalau misalnya seperti itu kan tinggal dijalani saja kan. Aturannya sudah jelas, keinginan Allah juga di situ sudah jelas, dan tinggal kita sesuai dengan ayatnya, melainkan kecuali berarti tidak ada pilihan, Bapak Ibu harus menyesuaikan dengan persepsi Allah. Berarti kenapa selama ini orang bermasalah? Karena tidak mau menyesuaikan dengan apa yang Allah inginkan. Lah kalau tidak mau menyesuaikan dengan apa yang Allah inginkan, kata Allah tadi 28 ayat 68, bagi mereka tidak ada pilihan. Berarti suka nggak suka gitu loh. Tapi kalau kita masih ngeyel dengan keinginan kita, dengan persepsi kita, ya silakan saja. Cuman akan bermasalah, akan menjalani kehidupan yang sempit. Coba di 20 ayat 124. Kan ujung-ujungnya kalau orang nggak mau mengikuti persepsi Allah, atau apa yang Allah inginkan, kan akan sulit hidupnya coba. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, Tidak mau mengikuti Al-Quran, terus? maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Jelas kan Mas? Iya. Jadi setiap nanti kejadian apapun yang menimpa kita, harusnya yang difokuskan tuh, ini tuh keinginan Allah tuh apa? Perintah Allah tuh apa? Oh, kecuali beribadah, kecuali hanya untuk memohon, minta tolong, kecuali untuk bergantung. Kan tinggal diikuti aja sebenarnya. Jadi menurut saya poin di sini kan Al-Quran itu sudah jelas nih. Langkah apa yang harus dilakukan dalam menjalani setiap permasalahan tuh, persepsi apa yang dibangun. Makanya kan satu hadis, pernah dengar juga hadis bahwa Allah mewujudkan itu kan berdasarkan praduga, prasangka hambanya, kan begitu Mas? Iya. Tapi kebanyakan orang
berprasangkanya malah yang bukan-bukan kepada Allah. Allah nggak menolong lah, Allah menzolimi lah, kan begitu sebenarnya. Ya akhirnya ketika praduga prasangka itu muncul, ya itu yang terjadi. Padahal semua itu diawali dari salah persepsi, kan begitu kan? Antara apa yang Allah inginkan dan apa yang manusia inginkan. Padahal di situ Allah sudah kasih note, kecuali, melainkan. Kan itu tuh maksudnya tuh udah nggak ada yang lain, kamu harus ikuti. Karena memang aturannya begitu. Ya kita kayak sekolah aja kan udah ada aturan, bisa masuk jam 8, pulang jam 2 atau jam 3 kan. Memang nggak ada pilihan kan selain kita mengikuti itu kan. Iya. Nah ini jelas-jelas aturan Allah jelas. Ayo ya semua manusia minta tolonglah. Jadi yang pertama, langkah pertama untuk kita harus minta tolong. Karena posisi kita minta tolong, berarti syarat untuk ditolong apa? Kan tinggal diikuti aja sebenarnya. Sabar dan sholat. Ya udah peningkatan itulah yang ditingkatkan. Karena memang sabar dan sholat adalah apa keinginan dari Allah, kan begitu sebenarnya. Jadi kesimpulannya kalau benar-benar manusia itu mengikuti apa yang Allah inginkan, ya harusnya nggak ada permasalahan. Harusnya tidak berlarut-larut di dalam menjalani ujian itu. Gitu loh. Karena persepsi kita akan sama. Ini kan dari awal orang ketika diberikan masalah udah pusing, udah bingung duluan kan, seakan-akan dia yang mau menyelesaikan. Padahal tadi udah bilang hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Kalau hanya Allah yang bisa menyelesaikan, ya pemikiran bisa menyelesaikannya dihilangkan dong sebenarnya. Kan begitu sebenarnya. Iya. Pemikiran kita mampu menyelesaikan kan harusnya dihilangkan dulu, Mas. Sebelum kita menjalani ujian tersebut kan. Pemikiran kita mampu menyelesaikan, pemikiran bagaimana solusinya itu dihilangkan dulu. Karena kesimpulannya hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Agar persepsi kita sama persepsi Allah itu sama, kan begitu. Iya. Jadi kalau menurut Mas Imam nih atau Pak Eko, kalau hanya Allah yang bisa menyelesaikan, berarti pilihan kita cuma apa? Cuma minta tolong. Ya sudah, pilihan kita cuma minta tolong. Nah rasa minta tolong tuh kira-kira boleh nggak sombong, Mas? Ya nggak boleh. Sudah, sedikit saja sombong kan habis kan, akhirnya rumus minta tolong nggak bisa kan? Masa minta tolong sombong? Ya minta tolong dengan sombong, Pak, itu. Karakter aneh-aneh. Kan nggak boleh minta tolong sombong. 40 ayat 60 coba silakan. 40 ayat 60, Mas Eko. Coba. Monggo, Mas. Coba ya, Oke. saya salah satu ya. 40, 60. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Nah, terus? Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Jadi kalau posisi minta tolong kepada Allah, karena kita tahu hanya Allah yang bisa menyelesaikan, boleh nggak ada rasa sombong, Mas? Tidak Ya. ada. Nggak bisa, rasa sombong kan malah nggak sesuai dengan sikap minta tolong. Jadi orang yang minta tolong tuh harusnya posisinya tidak ada dalam posisi sombong atau malah merasa mampu. Makanya ketika ada manusia ikhtiar merasa mampu untuk menyelesaikan, Allah biarkan kan? Akhirnya enak aja. Udah tahu minta tolong tapi sombong kan, ini gimana ya? Jadi hal yang harus Bapak Ibu perbaiki adalah ternyata satu persepsi kita terhadap apa yang Allah inginkan, bukan kepada apa yang kita inginkan. Langkahnya adalah kita harus menyadari karena hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Berarti tunjukkan akhlak kita memang kita tuh layak untuk Allah selesaikan. Syaratnya adalah sabar yang benar, sholat yang benar. Karena Allah cuma minta itu kan di Al-Baqarah 45 tuh. Dan itu simpel sekali gitu, Mas. Maksudnya kalau memang orang itu mau menjalani syarat sabar yang benar, sholat yang benar. Dan ketika kita menjalani ujian itu dengan sabar pun kita pasti tidak akan merasa bermasalah. Berarti kalau masih bermasalah berarti pasti belum sabar. Kan itu tolak ukur juga. Allah menolong kita. Jadi orang salah paham kenapa, Mas? Beda persepsi. Persepsi.
Kalau mungkin sih sama orang sih masih oke lah. Kalau beda persepsi terus sama Allah kan repot ini, dan itu bertahun-tahun, puluhan tahun malah kan. Iya. Puluhan tahun menjalani hidup beda terus persepsinya sama Allah. Padahal ibadah dia sholat jalani, tapi kan ternyata apa yang dilakukan juga tetap berbeda pemahaman dan niatnya. Sama orang juga repot. Iya, salah paham sama orang aja repot, ini sama Allah bertahun-tahun kan, dan itu tidak disadari. Iya. Allah inginnya kita minta tolong sabar dan sholat, kita selalu fokus bagaimana secepatnya masalah terselesaikan, kan ini kacau. Baik, Bapak Ibu Ya. sekalian, jelas ya? Jelas. Iya, Pak Eko. Ustaz. Iya, Oke. Ustaz. Terima kasih. Masuk Pak Eko ya. Iya. Siap, Mas Boy. Ya, sampai ketemu lagi ya. Mari kita Ya. tutup bersama-sama. Alhamdulillah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.